Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Adi Kurniawan dengan NIM A5102000011. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengembangan atau research and development. Apa itu research and development? Yaitu suatu proses pengembangan perangkat pendidikan yang dilakukan melalui serangkaian riset yang menggunakan berbagai metode dalam suatu siklus yang melewati berbagai tahapan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu model pengembangan perangkat pendidikan, yaitu model 4D. Nah, apa itu model 4D? Yaitu salah satu metode penelitian yang di sini saya akan menjelaskan yaitu satu model pengembangan pendidikan. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Adi Kurniawan dengan NIM A5102000011. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Adi Kurniawan dengan NIM A5102000011. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengembangan atau research and development. Apa itu research and development? Yaitu suatu proses pengembangan perangkat pendidikan yang dilakukan melalui serangkaian riset yang menggunakan berbagai metode dalam suatu siklus yang melewati berbagai tahapan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu model pengembangan perangkat pendidikan, yaitu model 4D. Apa itu model 4D? Model 4D adalah salah satu metode penelitian dan pengembangan. Nah, model 4D digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Sesuai namanya, model 4D terdiri dari 4 tahapan utama, yakni yaitu pendefinisian, desain, perancangan, develop, yaitu pengembangan, dan yang terakhir disseminate, yaitu penyebaran. Nah, tahap pengembangan perangkat pembelajaran 4D yang pertama yaitu tahap pendefinisian. Tahap awal dalam model 4D ialah pendefinisian terkait syarat pengembangan sederhananya. Pada tahap ini adalah tahap analisa kebutuhan dalam pengembangan produk. Pengembangan perlu mengacu kepada syarat pengembangan, menganalisa dan mengumpulkan informasi sejauh mana pengembangan perlu dilakukan. Nah, tahap pendefinisian atau analisa kebutuhan dapat dilakukan melalui analisa terhadap penelitian terdahulu dan studi literatur. Tiagarejan 1974 menyebut ada 5 kegiatan yang bisa dilakukan pada tahap pendefinisian, yaitu meliputi yang pertama, front end analysis, yaitu analisis awal. Nah, analisa awal dilakukan untuk mendefinisikan dan menentukan dasar permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran sehingga melatar belakangi perlunya pengembangan. Dengan melakukan analisis awal, peneliti atau pengembang memperoleh gambaran, fakta, dan alternatif penyelesaian. Hal ini dapat membantu dalam menentukan dan pemilihan perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan. Yang kedua yaitu learner analysis, maksudnya analisa peserta didik. Analisa peserta didik merupakan kegiatan mengidentifikasi bagaimana karakteristik peserta didik yang menjadi target atas pengembangan perangkat pembelajaran.
Karakteristik yang dimaksud ialah berkaitan dengan kemampuan akademik, perkembangan kognitif, motivasi, dan keterampilan individu yang berkaitan dengan topik pembelajaran, media, format, dan bahasa. Yang ketiga yaitu task analysis, yaitu analisa tugas. Analisa tugas bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan yang dikaji peneliti untuk kemudian dianalisa ke dalam himpunan keterampilan tambahan yang mungkin diperlukan. Dalam hal ini, pendidik menganalisa tugas pokok yang harus dikuasai peserta didik agar peserta didik bisa mencapai kompetensi minimal yang ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu konsep analisis, yaitu analisa konsep. Dalam analisa konsep dilakukan identifikasi konsep pokok yang akan diajarkan, menuangkannya dalam bentuk hierarki dan merinci konsep-konsep individu ke dalam hal yang kritis dan tidak relevan. Analisa konsep selain menganalisis konsep yang akan diajarkan, juga menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan secara rasional. Analisa konsep ini meliputi analisa standar kompetensi yang bertujuan untuk menentukan jumlah dan jenis bahan ajar dan analisis sumber belajar, yaitu identifikasi terhadap sumber-sumber yang mendukung penyusunan bahan ajar. Selanjutnya yaitu specific introductional objectives, yaitu perumusan tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran berguna untuk merangkum hasil dari analisa konsep dan analisa tugas untuk menentukan perilaku objek penelitian. Nah, rangkuman tersebut akan menjadi landasan dasar dalam menyusun tes dan merancang perangkat pembelajaran untuk selanjutnya. Diintegrasikan ke dalam materi perangkat pembelajaran yang akan digunakan. Nah, tahap 2 selanjutnya yaitu tahap 2, yaitu tahap desain atau perancangan. Tahap kedua dalam model 4D adalah perancangan atau desain. Ada 4 langkah yang harus dilalui pada tahap ini, yaitu constructing criterion reference test, yaitu penyusunan standar tes, media selection atau pemilihan media, format selection atau pemilihan format, dan initial design, rancangan awal. Yang pertama yaitu penyusunan standar tes. Penyusunan standar tes adalah langkah yang menghubungkan tahap pendefinisian dengan tahap perancangan. Penyusunan standar tes didasarkan pada hasil analisa spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisa peserta didik. Dari hal ini disusun kisi-kisi tes hasil belajar. Tes disesuaikan dengan kemampuan kognitif peserta didik, dan pensekoran hasil tes menggunakan panduan evaluasi yang memuat panduan pensekoran dan kunci jawaban soal. Yang kedua yaitu pemilihan media. Secara garis besar, pemilihan media dilakukan untuk identifikasi media pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan karakteristik materi. Pemilihan media berdasarkan kepada hasil analisa konsep, analisis tugas, karakteristik peserta didik sebagai pengguna, serta rencana penyebaran menggunakan variasi media yang beragam. Pemilihan media harus didasari untuk memaksimalkan penggunaan bahan ajar dalam proses pengembangan bahan ajar pada proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu pemilihan format.
Pemilihan format dalam pengembangan perangkat pembelajaran bertujuan untuk merumuskan rancangan media pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan metode, dan sumber pembelajaran. Yang keempat yaitu rancangan awal. Menyebut bahwa rancangan awal adalah keseluruhan rancangan perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilakukan, yaitu rancangan ini meliputi berbagai aktivitas pembelajaran yang terstruktur dan praktik kemampuan pembelajaran yang berbeda melalui praktek mengajar, maksudnya micro teaching. Tahap 3 yaitu pengembangan. Tahap ketiga dalam pengembangan perangkat pembelajaran model 4D adalah pengembangan develop, yaitu tahap pengembangan merupakan tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Tahap ini terdiri dari 2 langkah, yaitu export appraisal atau penilaian ahli dan disertai revisi dalam developmental testing atau uji coba pengembangan. Nah, yang pertama yaitu penilaian ahli. Expert appraisal merupakan teknik untuk mendapatkan saran perbaikan materi. Dengan melakukan penilaian oleh ahli dan mendapatkan saran perbaikan, perangkat pembelajaran yang dikembangkan selanjutnya direvisi sesuai saran ahli. Penilaian ahli diharapkan membuat perangkat pembelajaran lebih tepat, lebih efektif, teruji, dan memiliki teknik yang tinggi. Yang kedua yaitu uji coba pengembangan. Uji coba pengembangan dilaksanakan untuk mendapatkan masukan langsung berupa respon, reaksi, komentar peserta didik, para pengamat atas perangkat pembelajaran yang sudah disusun. Uji coba dan revisi dilakukan berulang dengan tujuan memperoleh perangkat pembelajaran yang efektif dan konsisten. Yang selanjutnya tahap 4 yaitu penyebarluasan. Tahap terakhir dalam pengembangan perangkat pembelajaran model 4D ialah tahap penyebarluasan, bahwa tahap akhir pengemasan akhir, difusi, dan adopsi adalah yang paling penting meskipun paling sering diabaikan. Tahap penyebarluasan dilakukan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan agar diterima pengguna oleh individu, kelompok, atau sistem. Pengemasan materi harus selektif agar menghasilkan bentuk yang tepat. Dalam tahap validation testing, produk yang akan direvisi pada tahap pengembangan diimplementasikan pada target atau sasaran sesungguhnya. Pada tahap ini juga dilakukan pengukuran ketercapaian tujuan yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan. Selanjutnya, setelah diterapkan, peneliti atau pengembang perlu mengamati hasil pencapaian tujuan. Tujuan yang belum dapat tercapai harus dijelaskan solusinya agar tidak berulang saat setelah produk disebarluaskan. Pada tahap packaging serta diffusion and adoption, pengembangan produk dilakukan dengan mencetak buku panduan penerapan yang selanjutnya disebarluaskan agar dapat diserap atau difusi dan dipahami orang lain dan dapat digunakan pada kelas mereka. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diseminasi atau penyebarluasan adalah analisa pengguna, strategi dan tema, pemilihan waktu penyebaran, dan pemilihan
media penyebaran. Nah, sekian yaitu penjelasan saya yaitu tentang model 4D. Bila banyak salahnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.